Ada 3 murid sedang berada di kelas. Ada murid yang malas dan tidak mau belajar. Ada juga murid yang pintar tapi tidak mau belajar. Dan ada murid yang pintar dan mau belajar. Murid yang malas dan tidak mau belajar ditanya oleh temannya yang pintar dan rajin, "Apakah kamu sudah bisa, teman?" Kata si malas menjawab, "Gak tahu, aku nggak mengerti pelajarannya." Nah, si pintar dan rajin menjawab, "Kenapa tidak mencari tahu?" Murid malas tersebut hanya diam. Lalu si pintar dan rajin bertanya kepada murid yang pintar tapi tidak mau belajar, "Apakah kamu sudah bisa, teman?" "Tentu saja bisa dan gampang banget," jawab si pintar tapi malas. Kemudian ketiganya dipanggil oleh gurunya karena mereka akan dites. Guru bertanya kepada si malas, tapi si malas tak bisa menjawab dan hanya diam. Lalu guru memarahinya, kemudian si pintar tapi malas ditanya dan dia menjawab, tapi jawabannya tidak benar. Lalu dimarahi juga oleh gurunya. Kemudian si pintar dan rajin ditanya oleh gurunya, lalu dia menjawab dan dia diberikan hadiah. Lalu gurunya menasihati mereka semua agar sering belajar, tidak boleh diam diri, dan tidak boleh merasa sudah mempunyai ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai dosen, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan jasad dan rohnya. Dan yang saya hormati rekan-rekan kakak tingkatan dan rekan-rekan satu tingkatan, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Didan Abdul Fikri. Saya dari Prodi PGMI semester 1. Saya akan mempresentasikan sebuah hadis, yang mana presentasi ini dituju kepada tugas mata kuliah hadis tarbawi. Yang bunyi dari hadisnya adalah, Bismillahirrahmanirrahim, la yambaghi lil jahili ayyaskuna jahlihi wala lil alimi ayyaskuna ilmihi. Artinya, tidak selayaknya seseorang yang bodoh itu diam di dalam kebodohannya, dan tidak selayaknya seseorang yang pintar diam di dalam kepintarannya. Maksud bodoh di sini adalah orang yang tidak tahu akan pengetahuan, dan diam di dalam kebodohannya adalah seseorang yang tidak mau mencari ilmu dan tidak mau menanyakan apa keilmuan yang harus diketahui. Dan seseorang yang pintar di sini adalah seseorang yang memang mengetahui kepada keilmuan, tapi diam di dalam kepintarannya. Maksudnya adalah mereka yang tidak mau mengulang kembali pelajarannya, yang tidak mau belajar kembali pelajarannya, dan lupa akan keilmuannya. Maka dari sini teman-teman, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat tersebut. Selanjutnya saya akan mengi'rab hadis ini, dan saya akan memberikan sanad dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitabnya yaitu Syu'abul Iman, dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dari jalur Abu Nuaiman Al-Asfahani. Abu Nuaiman menerima hadis ini dari Muhammad bin Abdullah bin Salim. Muhammad bin Abdullah bin Salim menerima hadis ini dari Muhammad bin Isa. Muhammad bin Isa bin Talhah menerima hadis ini dari Abu Bakar bin Abi Maryam. Abu Bakar bin Maryam menerima hadis ini dari As-Sarawi, dan As-Sarawi menerima hadis ini dari Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili menerima hadis ini dari Rasulullah SAW. Namun semua
ulama hadis bersepakat bahwasannya Abu Bakar bin Maryam dan As-Sarawi itu adalah pengarang hadis yang mana sering mengarang hadis-hadis dhaif. Makanya dikatakan oleh ulama hadis, kesepakatan oleh ulama ahli hadis, hadis ini kedudukannya adalah hadis yang dhaif. Dhaifnya dhaif munqati'. I'rabnya yaitu bismillahirrahmanirrahim. La yang bagi la sebagai huruf nafi, yang bagi sebagai fi'il mudhari', lil jahili li sebagai huruf jar, al jahili sebagai isim majrur, an isim masdar, yaskuna jadi fi'il mudhari' mansub, jahili jahlihi sebagai isim mansub, wala wawu menjadi wawu atap yang diatapkan dari lafaz yang bagi, la menjadi lanahi la nafi, kemudian alimi sebagai isim yang dijarkan, an huruf masdar, yaskuna yaitu fi'il mudhari' mabni mansub, ilmihi adalah ilmi isim yang dinasabkan, dan hi yaitu dhamir. Sekian dari saya presentasi hadis tarbawi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang benar atau salah. Mohon dimaklumi dan dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya, wal afu minkum.